Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Zaki. Jangan lupa subscribe, like, dan share di komen. Nah, aku akan bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Siapa yang sudah tahu kisahnya? Kalau belum tahu, dengarkan ya, simak ya. Kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan di negeri Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang kafir. Ia bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan penguasa alam. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa mahkota yang dipakainya hilang. Fir'aun memanggil semua ahli nujumnya untuk menakwilkan mimpinya itu. Ahli nujum tersebut meramalkan bahwa seorang bayi laki-laki dari Bani Israel akan lahir dan setelah dewasa akan membinasakan kekuasaan Fir'aun. Oleh karena itu, Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya agar setiap bayi laki-laki yang di negerinya harus dihilangkan nyawanya. Pada suatu masa, lahirlah bayi laki-laki dari pasangan Imron dan Yokabad. Bayi tersebut adalah Nabi Musa alaihi salam. Setelah bayi Musa berusia 3 bulan, ibu Musa menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilham tersebut berisi perintah agar bayinya disembunyikan dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Ibunda Nabi Musa alaihissalam sangat bersedih dan cemas. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan mengembalikan dan kelak bayinya itu akan menjadi seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya peti yang dihanyutkan itu ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Siti Asiyah. Pada saat itu Asiyah sedang bersantai bersama dayangnya di tepi sungai Nil. Bayi itu diambil dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Hampir saja bayi itu dihilangkan nyawanya oleh Fir'aun, tetapi dicegah oleh istrinya sebab ia tidak punya anak dan sangat sayang kepada bayi itu. Akhirnya bayi itu mereka angkat sebagai anak. Kemudian Fir'aun memberikan nama Musa. Ketika bayi itu sedang menangis karena lapar, istri Fir'aun segera mencari seorang wanita untuk menyusuinya. Namun Musa menolak semua wanita yang mencoba menyusuinya, kecuali ibu kandungnya. B. Nabi Musa alaihissalam mendamaikan perkelahian. Beranjak dewasa, Nabi Musa alaihissalam menjadi pemuda yang cerdas. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan ke kota dan beliau bertemu dengan 2 orang yang sedang berkelahi. Seorang dari kaum Kipti dan yang seorang lagi dari kaum Bani Israil. Nabi Musa alaihissalam berusaha mendamaikan mereka, namun orang Kipti tidak mau berdamai. Lalu Nabi Musa alaihissalam memukulnya dengan sekali pukulan, dan seketika itu orang Kipti tersebut meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam sangat menyesal atas peristiwa itu, kemudian berdoa kepada Allah SWT. Firman Allah SWT, Qala Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Surat Al-Qasas ayat 16. Artinya, dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 16.
Berita meninggalnya seorang suku Kipti akibat dipukul Nabi Musa AS terdengar oleh Fir'aun. Oleh karena itu, Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya untuk segera menangkap Nabi Musa AS. Tetapi sebelum perintah itu dilaksanakan, Nabi Musa AS terlebih dahulu kedatangan seorang lelaki yang memberitahukan rencana Fir'aun untuk menangkap dirinya. Orang tersebut menyarankan kepada Nabi Musa AS agar keluar dari Mesir. Oleh sebab itu, Nabi Musa AS merasa tidak aman dan beliau pun segera meninggalkan Mesir dengan rasa cemas dan ragu. Nabi Musa AS pergi meninggalkan Mesir tanpa bekal apapun. Dengan penuh rasa kekhawatiran jika ada yang mengikutnya, beliau berjalan tidak tentu arah hingga sampai di wilayah yang bernama Madyan. C. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan menghadapi Fir'aun. Setelah sekian lama, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kampung halaman dan keluarga di Mesir. Beliau mulai rindu dan ingin kembali ke Mesir. Beliau pun meminta izin kepada Nabi Syu'aib alaihissalam untuk kembali ke Mesir mengajak istrinya. Karena khawatir terhadap mata-mata dan pasukan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam beserta keluarganya menuju Mesir melalui jalan-jalan kecil dan kadangkala tersesat karena sudah lama, sehingga beliau lupa dengan jalan yang pernah ditempuhnya dahulu. Dalam perjalanan pulang ke Mesir, Nabi Musa alaihissalam melihat api dari jauh dan beliau bermaksud akan mengambil api itu untuk penerangan di perjalanan. Tetapi setelah sampai di tempat itu, Nabi Musa heran karena apinya melekat pada sebuah pohon, namun pohon itu tidak terbakar. Nabi Musa mendekati api itu dan sesampainya di tempat tersebut terdengar olehnya suara yang tidak dapat diserupakan dengan suara apapun, sebagaimana firman Allah yang artinya, maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya kau berada di lembah yang suci tua dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Quran surat Toha surat ke-20 ayat 11-14. Di Gunung Tur atau Tur Sina, inilah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Sebagai tanda kebenaran dan kenabiannya, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat menjadi putih berkilauan. Sampainya di Mesir, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan apa yang diperintahkan kepada Fir'aun. Namun Fir'aun tidak mau menuruti ajakan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ia marah dan menentang Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir dan tukang nujum yang ia miliki untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Mereka ada yang menggunakan tali dan ada pula yang menggunakan tongkat yang jika dilemparkan akan menjadi ular. Mereka melawan Nabi Musa alaihissalam pada sebuah arena. Nabi Musa alaihissalam merasa takut karena ular yang berbisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa alaihissalam dan memerintahkannya untuk melemparkan tongkat yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menerima wahyu di Gunung Tur Sina, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat yang diterimanya, Nabi Musa alaihissalam pun dapat mengalahkan para tukang sihir tersebut. Ular yang mereka buat semuanya ditelan oleh ular yang berasal dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan tangannya yang berkilauan di hadapan mereka.
Para tukang sihir tersebut akhirnya bersipu dan tunduk kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengikuti ajaran dan ajakan Nabi Musa alaihissalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga Siti Asyah, istri Fir'aun yang merupakan ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Ia pun mengikuti ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk beriman kepada Allah SWT. Hal ini semakin membuat Fir'aun marah sehingga istrinya pun dihukum dan disiksa hingga meninggal dunia. Meski demikian, Nabi Musa alaihissalam tetap mengajak dan memperingatkan Fir'aun agar segera bertaubat dan menuruti ajakannya untuk patuh dan hanya menyembah Allah SWT. Karena kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hukuman dan azab kepada mereka yang durhaka kepada Allah SWT. Fir'aun tetap menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam, bahkan ia semakin kejam menangkap dan menyiksa orang beriman yang telah menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, demi menyelamatkan pengikut dan kaumnya yang saat itu sudah berjumlah 600.000 orang, Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan Mesir menghindari kekejaman dan kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya. Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya sampailah mereka di tepi laut dan terdesak oleh tentara Fir'aun. Atas perintah Allah, Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya ke atas air laut. Ketika itu laut terbelah dua dan di tengahnya ada jalan raya yang sangat luas dan indah. Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya segera menyeberangi jalan raya itu dan sampailah ke seberang lautan. Sedangkan Fir'aun bersama tentaranya tenggelam di tengah laut merah. Nabi Musa alaihissalam dan seluruh pengikutnya selamat sampai di seberang laut merah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamat. Nah, ada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Sedikitnya ada 5 macam mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat tersebut antara lain: 1. Ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Setelah tongkatnya dipukulkan ke laut atas kekuasaan Allah SWT. Di tengah laut itu terbentang jalan raya. Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya menyeberang ke seberang lautan dan selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Sementara Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah. 2. Di dalam surat Al-A'raf ayat 160 diterangkan oleh Allah bahwa tongkat Nabi Musa alaihissalam dipukulkan ke sebuah batu dan memancarkan air dan batu besar itu. 3. Dalam surah Al-A'raf ayat 107 dan 117 sampai 120 dikisahkan pada waktu itu Fir'aun mengumpulkan seluruh tukang sihirnya untuk memamerkan kehebatannya di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Tukang sihir tersebut menjadikan tali-tali mereka menjadi beribu-ribu ular, sementara Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi seekor ular besar dan menelan habis semua ular tukang sihir. 4. Gunung Sinai atas kehendak Allah sementara dapat diangkat oleh Nabi Musa alaihissalam. 5. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang lain dikirimnya ke belakang belalang kutu, katak dan darah ke tengah kaum Fir'aun. Meneladani perilaku Nabi Musa alaihissalam. Dari serangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam terdapat beberapa hikmah yang harus kita teladani. Antara lain: 1. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah SWT yang begitu kuat. 2. Sifat pemberani yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Berani berarti memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi kesulitan atau bahaya. Nabi Musa alaihissalam berani menunjukkan kebenaran kepada Raja Fir'aun untuk menyembah kepada Allah SWT. 3. Nabi Musa alaihissalam adalah seseorang yang rajin. Rajin artinya suka bekerja atau belajar dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Hal ini ditunjukkan ketika beliau hidup bersama Nabi Syu'aib alaihissalam
Meskipun Nabi Musa alaihissalam terbiasa hidup mewah di istana Raja Firaun, Nabi Musa alaihissalam tidak keberatan melakukan tugas yang diberikan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam sebagai pengembala kambing. 4. Tidak mengenal putus asa walaupun harus berhadapan dengan seorang raja yang kejam. 5. Nabi Musa alaihissalam memiliki sikap rendah hati, artinya tidak sombong atau angkuh. Tidak sombong ya. 6. Selalu mendahulukan kepentingan umatnya, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 7. Musa alaihissalam termasuk salah satu rasul yang bergelar ulul azmi, yaitu rasul yang menjalankan perintah Allah dengan tidak pernah putus asa, semangatnya yang membaja dan keyakinannya yang kuat demi tegaknya agama Allah. Oke, sekian ya ceritanya, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.